Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita berjumpa kembali dalam program membaca dan menerjemahkan kitab sirah yang menjelaskan secara singkat perjalanan hidup dari baginda Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab sirah tersebut berjudul Khulasoh Nurul Yakin yang terbagi ke dalam 3 jilid, dan kita akan memulainya dari jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasannya, yaitu pada dars yang keempat di halaman nomor 9. Ad-darsu rabi, pelajaran yang keempat, wafatu ummihi wa hadonatuhu, kematian bundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengasuhan setelahnya. Al-awwal, tuwfiyat ummuhu Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa fissadisati min umrihi. Bundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berumur 6 tahun. Wahia roji'atun minal madinati, dan di saat itu beliau telah kembali dari kota Madinah. As-sani wa qad zahabat ilal madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muthalib. Dan bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian ke kota Madinah dengan tujuan untuk menziarahi makam bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditemani oleh kakeknya beliau, yaitu yang bernama Abdul Muthalib. As-salis, yang ketiga, waqad dufinat bil abwa'i, bundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di daerah Abwa. Wahia qaryatun baina Makkah wal Madinati, yaitu salah satu daerah yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Ar-rabi, yang keempat, fahadonathu ummu Aiman, sepeninggalnya bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diasuh oleh Ummu Aiman, khodimatu abihi Abdillah, yaitu salah seorang pelayan dari ayah beliau yang bernama Abdullah. Baik, kita lanjutkan kepada as'ilatun atau pertanyaan-pertanyaan. Mata tuwfiyat ummuhu, kapankah bundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Limaza zahabat ilal Madinah, kenapa bundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar ke kota Madinah? Aina dufinat, di manakah bundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan? Man hadonathu ba'da wafati ummihi, siapakah yang melanjutkan pengasuhannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya bunda beliau? Al-khulasoh, ringkasan-ringkasan. Tuwfiyat ummuhu wa umruhu sittus sanawat, bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika beliau masih berumur 6 tahun. Wadufinat bil abwa'i, dan dimakamkan di daerah Abwa.
fahadonathu ummu aimana khadimatu abihi, dan pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan oleh Ummu Aiman, pelayan dari ayahnya. Baik, itulah tadi Ad-Darsu Rabi, pelajaran yang keempat. Kita lanjutkan kepada Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kematian kakeknya beliau. Al-awwal, qoma bitarbiyati ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muthalib, yang bertanggung jawab akan pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bunda beliau yang telah wafat adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Wa kana yuhibbuhu aksara min hubbihi li auladihi, dan kakeknya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan terhadap anak-anaknya sendiri. Asani, walamma balago umruhu Shallallahu Alaihi Wasallam samaniya sanawatin mata jadduhu, di saat umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib wafat. Ba'da'an kafalahu sanatain, setelah merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 2 tahun. As-salis, wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib, setelah wafatnya kakek beliau, tanggung jawab merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa kana fakiron, dan dia adalah seorang yang fakir. Fawassa'allahu rizqahu, namun Allah meluaskan rizkinya. Ar-Rabi, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qaiman bima qasamahu Allahu, dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa tanggungan paman Abu Thalib ini merasa cukup dengan apa yang telah Allah bagikan kepada beliau. Wa yassarolahu, dan mudahkan juga baginya. Kita lanjutkan kepada as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Man qoma bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi, siapakah yang bertanggung jawab mengurus pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bundanya wafat? Mata tuwfiya jadduhu, kapankah kakeknya Abdul Muthalib wafat? Man kafalahu ba'da wafati jaddihi, siapakah yang bertanggung jawab mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kakeknya wafat? Kaifa kanat haluhu muddata kafalati ammihi lahu, bagaimanakah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama dalam penanggungan pamannya? Al-Khulasoh, ringkasannya. Rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muthalib, kakeknya Abdul Muthalib mendidik dan menanggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah wafat bundanya beliau. Wa tuwaffiya jadduhu wa umruhu samaniya sanawatin fakafalahu ammuhu Abu Thalib,
Dan kakeknya juga wafat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berumur 8 tahun, dan penanggungan hidupnya dilanjutkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Baik, setelah kita tadi menyelesaikan Ad-Darsul Khamis, kita lanjutkan kepada Ad-Darsus Sadis atau pelajaran yang keenam. Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syami. Penggembalaan kambing dan perjalanan pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju negeri Sam. Al-awal kana Shallallahu Alaihi Wasallam fi sigorihi yara'al ghanama li ahli Makkata bi ujratin ya'ishu minha. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya beliau menyibukkan diri dengan menggembala kambing penduduk kota Mekah dan mendapatkan upah darinya, sehingga dengan itu beliau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Asani walamma balagot tasi'ata min umrihi safaro ila Syami ma'a ammihi Abi Thalibin bitijaratin. Tatkala di umurnya yang mencapai 9 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama pamannya yang bernama Abu Thalib dengan membawa barang dagangan. As-salis walamma qaruba min busyra ra'ahur rahibu bahiro. Ketika sampai di suatu tempat yang dekat dengan daerah Busyra, seorang pendeta yang bernama Buhairo telah melihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhbaro ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya'i. Lalu pendeta Buhairo tersebut memberitahukan kepada pamannya Abu Thalib bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi nabi yang terakhir, penutup dari para nabi. Wa talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu. Dan pendeta Buhairo meminta kepada pamannya untuk memulangkan kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah karena takut kepada musuh-musuh yang telah menanti beliau. Ar-Rabi wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitabi. Pendeta itu telah menunjukkan akan tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah disebutkan dalam kitab-kitabnya ahli kitab. Kita lanjut kepada as'ilatun. Bimaza kana yastagilu fi sigorihi. Dengan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyibukkan dirinya di masa kecil. Mata safaro ila Syami. Kapankah beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam? Ma'aman safaro. Bersama dengan siapakah beliau melakukan perjalanannya? Man ro'ahu fis safrotihil ula. Siapakah yang telah melihat beliau di perjalanan pertamanya ini? Maza akhbaru ammahu. Apa yang diberitahukannya kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maza tolaba minhu. Apa pula yang ia minta dari paman beliau? Bima zastadalla ala nubuwatihi. Dengan apa orang itu menunjukkan tanda-tanda kenabian. Al-Khulasoh, ringkasannya, kana fi sigorihi yar'al ghanama li ahli Makkata. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang di masa kecilnya menggembalakan kambing milik penduduk kota Mekah. Wasafaro ila Syami ma'a ammihi wa huwa bnu tis'in. Beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama pamannya ketika berumur 9 tahun. Awi benu salasya asyrota, atau di umur 13 tahun. Waro'ahur rohibu bahiro. Beliau dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Buhairo. Wa arofa fihi alamatin nubuwati, dan mengetahui pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat tanda-tanda dari kenabian. Baik, setelah kita tadi menyelesaikan Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6, kita lanjutkan kepada Ad-Darsus Sabi, atau pelajaran yang ke-7. Safratuhus saniyatu ila Syami. Perjalanan kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Al-awwal fil khamisati wal ishrina min umrihi Shallallahu Alaihi Wasallam safaro ila Syami marrotan saniyatan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun, beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Fi tijaratin lisayyidati Khadijata, untuk melakukan perdagangan barang milik dari Siti Khadijah. Asani wa kanat zata syarofin wa malin. Adapun Siti Khadijah merupakan seorang wanita yang mulia dan kaya raya. Tastajirur rijala fi maliha. Dia mengupah para pemuda laki-laki untuk menjalankan usaha perdagangannya. As-salis wa qad ikhtarathu lihazal amali. Lalu Siti Khadijah telah memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurus perdagangan ini. Li'annaha sami'at bisidqihi, dikarenakan Siti Khadijah telah mendengar akan kejujuran yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amanatihi, sifat amanahnya. Wa akhlaqihi syarifati, dan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia. Ar-Rabi wa kana ma'ahu khadimuha Maisaroh, dan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pelayannya Siti Khadijah yang bernama Maisaroh. Faba'a wabta'a waraja'a biribhin azim, untuk membantu melakukan perdagangan sehingga kembali dengan membawa keuntungan yang besar. Kita lanjutkan kepada as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata safaror rasulu ila Syami fil marrotis saniyati. Kapankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya? Limadza safaro, untuk apa beliau melakukan perjalanan? Kaifa kanatis sayyidatu Khadijatu, bagaimanakah keadaannya dari Siti Khadijah? Lima zakhtarotir rasula lihazal amal, kenapa pula Siti Khadijah memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi perdagangannya? Man safaro ma'ahu fi hazihil marroh, siapakah yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ke negeri Syam untuk yang kedua kali ini? Al-Khulasoh, ringkasannya,
Wasafaro ila syami marrata saniyatan wa umruhu khomsun wa ishruna sanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya di umur 25 tahun. Fi tijaratin lisayyidati Khadijah, untuk berdagang barang dagangan Siti Khadijah. Wahia sayyidatun zatugina wa syarofin, yang merupakan seorang wanita yang mulia dan kaya raya. Wa kana ma'ahu gulamuha Maisaroh, dan ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pelayan Siti Khadijah yang bernama Maisaroh. Alhamdulillah, pada video kita kali ini kita telah menyelesaikan Ad-Darsul Rabi sampai Ad-Darsus Sabi, sehingga kami cukupkan saja pembahasannya sampai di sini. Insya Allah untuk pelajaran lainnya akan kita lanjutkan di video yang akan datang. Tidak lupa saya memohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.